Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Harian Jogja, Sobat The Atrium Hotel dan Resort, pada pagi ini kita bertemu kembali dalam talkshow online New Normal, New Tourism. Sobat Harian Jogja, sudah kita tahu dalam beberapa bulan ini kita menghadapi pandemi COVID-19, di mana kita semua sektor terdampak akibat pandemi ini. Dan saat ini pemerintah sudah memutuskan kebijakan untuk menerapkan new normal dan membuka sektor-sektor ekonomi agar roda ekonomi bisa berjalan kembali. Dan pada pagi ini, dalam talkshow online ini, kita kedatangan 4 narasumber. Ada 3 hal yang ingin saya kupas, yaitu yang pertama bagaimana kita menanggulangi COVID-19, kemudian seberapa siapkah pemerintah Kabupaten Sleman menghadapi new normal ini, dan kebijakan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sleman untuk menghidupi new normal. Nah, tentu yang pertama bagaimana sih pemerintah Kabupaten Sleman menanggulangi wabah COVID-19 ini. Jadi pemerintah Kabupaten Sleman selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, seluruh stakeholder, juga seluruh masyarakat untuk terus berupaya. Kita akan mematuhi prosedur penanganan dan protokol COVID-19 yang bertujuan untuk memutus rantai mata penularan. Ya minimal meminimalisir penyebaran, tetapi cita-citanya memutus mata rantai. Sehingga masyarakat nanti akan kembali produktif, artinya bisa kembali ke kehidupan yang sesuai dengan yang dicita-citakan, tentu dengan memenuhi peraturan protokol kesehatan. Kemudian seberapa sih kesiapan pemerintah Kabupaten Sleman? Tentu pemerintah Kabupaten Sleman itu siap menghadapi new normal dengan menyesuaikan SOP yang disusun oleh pemerintah daerah, yang ini linier mulai dari pusat sampai daerah, kemudian kami tindak lanjuti SOP new normal ini, kemudian di Sleman juga ditindaklanjuti. Nah, pemerintah Kabupaten Sleman juga menyiapkan berbagai aturan yang disesuaikan tadi, karena saya sebut sebagai linear, jadi sama dari atas sampai bawah ini. Dengan new normal di bidang ekonomi, misalnya pemerintah Sleman telah mengeluarkan SK Bupati nomor 431 bla 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 nomor 220 tentang jam operasional dan kegiatan usaha dalam masa darurat COVID. Selanjutnya ada SK 431 ini memiliki tujuan untuk mengatur protokol kesehatan yang harus dipenuhi oleh pasar modern, mal, termasuk supermarket, minimarket yang ada di wilayah Kabupaten Sleman. Selain itu juga pemerintah Kabupaten Sleman sudah bekerja sama dengan operator transportasi online untuk mempermudah konsumen dalam berbelanja di pasar tradisional. Bahkan para konsumen dimudahkan untuk membeli secara online. Meskipun penjualnya di pasar tradisional itu gaptek, mereka akan tetap dapat bagiannya, karena kita atur secara kelompok. Jadi misalnya kelompok sayur mayur, ya simbah-simbah yang tidak ngerti gaptek, sayurnya pun akan terjual rata, adil. Sudah bekerja sama dengan Grab dan Gojek, alhamdulillah. Nah, kebijakan Kabupaten Sleman ini ada berbagai hal, yang diantaranya satu, peraturan Bupati nomor 12 tentang pengurangan pajak hotel, restoran. Pak GM, kami ingin hotel ini menggeliat, sehingga ekonomi masyarakat pun akan menggeliat. Sehingga kita berharap untuk tidak terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, berharap masyarakat tetap terjamin kehidupannya gitu. Nah, kemudian yang kedua, surat edaran Kepala Dinas Pariwisata ada di sebelah saya, tentang nanti beliau akan cerita secara detail banget. Ini SE ini terkait tentang uji coba operasional secara terbatas yang kemudian direspon oleh pemerintah kabupaten
Jadi SE-nya itu dari DIY, direspon oleh kabupaten, kemudian diuji cobakan dengan penyelenggaraan kepariwisataan, kegiatan hajatan, kegiatan sosial kemasyarakatan secara terbatas. Saya juga sudah pernah meresmikan wedding, pernikahan secara virtual. Nah, ini sudah kita lakukan oleh Kabupaten Sleman. Dinas Pariwisata bersama gugus penanganan COVID-19 Kabupaten Sleman yang bersinergi dengan cara pelaku pariwisata melakukan simulasi new normal, simulasi dilaksanakan di penginapan, di hotel, di restoran, di desa wisata bahkan, dan juga di destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sleman dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, di destinasi wisata simulasinya itu dengan menerapkan standar sama dimanapun. Dan aturannya sama, linier, sampai ke ujung-ujung pun kita akan sama. Nah, ini tentu semuanya itu adalah upaya dalam bentuk strategi dari pemerintah Kabupaten Sleman, strategi-strategi itu. Nah, untuk mengantisipasi krisis ekonomi masyarakat Sleman. Jadi ini tujuannya benar-benar jangan sampai terjadi krisis ekonomi. Namun demikian sebagai upaya untuk mencegah hal-hal negatif yang ditimbulkan baik penularan COVID-19. Kita lihat tetangga kita zonanya sudah jadi hitam, Sleman kuning, sehingga ada upaya diantaranya carrying capacity maksimal 50% dari daya tampung yang kita sediakan, termasuk pembatasan wisatawan yang berasal dari zona-zona merah. Mohon maaf kalau zona merah gitu. Ya terpaksa seperti itu. Kemudian gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Sleman dan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman juga menyiapkan SOP new normal di destinasi wisata. SOP ini nantinya akan menjadi panduan bagi pelaku usaha jasa sektor pariwisata untuk menjalankan lagi kegiatannya, dan mereka juga melakukan evaluasi secara berkala. Jadi tidak dibiarkan kemudian monggo kemudian dibiarkan, tidak. Terus secara berkala maupun sewaktu-waktu Dinas Pariwisata dan seluruh jajarannya akan melakukan evaluasi. Kemudian gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Sleman dan Dinas Pariwisata melakukan verifikasi juga terhadap simulasi yang dijalankan oleh pelaku usaha, baik itu jasa sektor pariwisata maupun yang mendukung. Yang mendukung maksudnya ya bisa saja ini kuliner, UMKM dan lain sebagainya yang mendukung. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang potensi pendapatan sektor pariwisata, tentu ini menyumbang banyak untuk penghasilan asli, pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman. Pada tahun 2019 pajak hotel di Kabupaten Sleman mencapai lebih dari 118 miliar rupiah. Kemarin kita waktu memberikan untuk panutan, Prima juga datang ya, kita baru mencapai 25 miliar pada semester 1, artinya sudah setengah tahun gitu. Ya itu tetapi seberapapun insya Allah dengan kita mulai sekarang ini insya Allah lah nanti. Itu juga karena kita juga menurunkan, memotong pajak dan lain sebagainya. Tetapi ini bisa diterima oleh Sleman, tetapi yang pasti pariwisata itu menyumbang lebih dari 10% dari struktur PDRB di Kabupaten Sleman. Pada tahun 2019 yang lalu jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sleman 10.000 lebih dibanding 10 juta lebih, kan kita targetnya 8 juta ya Bu Ning ya. Nah, tercapai 10 juta. Alhamdulillah sedang diuji, nggak tahu nanti kita dapat berapa ini, tetapi berharap karena kita juga targetnya cuma 50% di pertengahan tahun ya pasti tidak akan tercapai. Tetapi ya kita nggak ngerti nanti seperti apa. Oleh karena itu, selain industri pariwisata mampu menyedot tenaga kerja yang cukup banyak, maka mau tidak mau penerapan SOP yang telah ditetapkan harus dilaksanakan oleh para pelaku usaha pariwisata. Kedepan pemerintah akan melakukan kajian tentang angkutan khusus pariwisata, Mas, secara reguler
Jadi karena ya memang kita memiliki potensi untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan dengan memenuhi protokol kesehatan yang ketat, yang kemungkinan belum bisa diwujudkan dalam waktu dekat ini. Pasti itu karena perlu kajian yang luar biasa, mengingat COVID-nya ini gitu. Nah, pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sleman harus memasang target standar yang tinggi, yaitu standar internasional. Program di semua bidang, pemasaran, destinasi maupun kemitraan harus menuju pada penciptaan daya saing tinggi. Ya, tentu tadi saya sudah ngomong dengan Pak GM, safety-nya yang harus nomor 1. Orang akan takut datang ke Sleman jika safety ini kemudian yang tidak menjadi yang terdepan. Itu. Nah, karena safety-nya tinggi, maka ya tentu kita akan punya daya saing yang tinggi juga gitu. Jadi jumlah kunjungan yang sedikit itu mudah-mudahan kemudian tidak menurunkan sekali penghasilan asli daerah di Kabupaten Sleman. Nah, pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sleman harus menjawab isu strategis peluang yang dihadirkan oleh Joglo Semar sebagai destinasi super prioritas dan bandaranya. Artinya secara umum produk wisata di Kabupaten Sleman harus menjadi portofolio produk berdaya saing tinggi yang dimiliki kawasan Joglo Semar, sekaligus secara khusus membantu mengentaskan kemiskinan di wilayah Sleman Barat. Karena jalur yang dilalui adalah Sleman Barat, sementara itu memang angka kemiskinan lebih banyak di Sleman Barat dibanding di Sleman Timur. Oleh karena itu ini adalah suatu peluang yang luar biasa yang kemudian akan ini juga tantangan sekaligus begitu kita jawab ini, kemudian tantangan ini kemudian akan menjadi peluang buat kita semua. Nah, meskipun masih sering muncul kasus positif secara sporadis, tapi secara epidemiologis Sleman masuk kategori tingkat penularan rendah, yaitu masuk zona kuning dengan skor 25815. Dari 17 kecamatan terdapat 1 kecamatan yang statusnya sampai saat ini masih hijau, Cangkringan. Jadi dulunya 2, Cangkringan dan Prambanan. Ya ada kecelakaan sedikit lah sehingga Prambanan kemudian menjadi kuning. Kemudian ada 4 kecamatan yaitu Gamping, kemudian Depok dan Sleman masih zona orange, namun 12 kecamatan yang lain kuning. Jadi 1 hijau, 4 oranye, 12 kuning karena ada 17 kecamatan. Kemudian dari 86 desa yang ada di Kabupaten Sleman, 17 yang masih zona orange, 28 zona kuning, dan sebanyak 41 desa sudah zona hijau. Jadi secara umum situasi di Kabupaten Sleman itu masih sangat kondusif. Namun demikian pelaksanaan tatanan kehidupan baru akan dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kesiapan masyarakat. Berbagai upaya ini tentunya membutuhkan dukungan dari semua pihak, terobosan-terobosan atau inovasi yang sangat dibutuhkan dalam situasi saat ini. Selain juga kepatuhan dari masyarakat sangat penting, yang ini berawal dari rasa disiplin yang tinggi. Itu dituntut seperti itu. Meskipun ini tidak kaku, tidak. Seperti misalnya sekarang ini saya harus pakai face shield. Padahal sebetulnya ketika saya bicara seperti ini, gitu, saya tidak perlu dong pakai itu. Saya cukup dengan kacamata saya, kemudian dengan masker saya, karena saya menghadap ke tidak punya musuh bicara ketika saya sedang ini. Tetapi karena di kiri kanan saya ada barangkali ya dropletnya itu bisa anginnya ke sana atau anginnya ke sana, sehingga tentu yang namanya disiplin itu perlu pengorbanan. Pengorbanan ini yang sangat penting. Saya yakin kemudian disiplin tepo seliro ini tepo-tepo, andi kata saya kena kan begitu. Sehingga saya tidak boleh dong mengenai apakah saya sebetulnya sedang terpapar, anggap saja sebetulnya saya terpapar. Anggap saja sebetulnya teman-teman di samping-samping saya ini terpapar. Tanpa mengurangi rasa hormat. Nah kemudian ketika ini kemudian tepo seliro, maka kemudian akan timbul gotong royong.
Nah, gotong royong itu kemudian menjadi kata kunci. Saya kira itu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ujian ini segera berakhir. Mudah-mudahan Sleman, DIY, Indonesia segera terbebas dari COVID-19. Jadi sebetulnya saat ini kita sedang bersahabat dengan COVID. Tidak usah saling menyakiti, tetapi kita akan saling menjaga. Saya selamat, COVID-nya pergi tanpa sakit hati, gitu. Dengan sukarela mereka akan meninggalkan kita dada-dada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Ibu Wakil Bupati Sleman, Head of Business Development Grab, Pak GM, Pak Adin, moderator, dan teman-teman sekalian. Berbahagia sekali kesempatan pagi hari ini saya mendampingi Ibu Wakil Bupati untuk kita bisa berdiskusi tentang bagaimana penyelenggaraan kepariwisataan di era new normal atau tata kehidupan baru ini. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Wakil Bupati, kami hanya menambahkan secara teknis barangkali untuk kebijakannya sudah disampaikan oleh Ibu. Jadi kita mendasarkan diri pada Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2020, di mana memang untuk pandemi COVID ini yang terdampak secara ekonomi terluas adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata dengan usaha pariwisata dan destinasi ini lebih dari 70 yang ada di Kabupaten Sleman ini semuanya terdampak untuk karena adanya virus corona ini. Nah, di peraturan gubernur itu mengatur mengenai panduan pelayanan untuk kegiatan pelayanan publik, kemudian kegiatan perekonomian di daerah istimewa Yogyakarta. Sudah ditindaklanjuti dengan surat edaran Bupati, yaitu tentang kegiatan pelayanan kepariwisataan, kemudian hajatan dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Nah, ini yang perlu kita kupas secara lebih detail lagi, bahwasanya untuk SOP sudah kita buat dan kita sudah menerjunkan tim untuk melaksanakan verifikasi yang terdiri dari Dinas Pariwisata, kemudian Dinas Kesehatan, kemudian Satpol PP dan beberapa instansi terkait lainnya, bahwa kita melakukan klarifikasi atau cek terhadap protokol kesehatan yang sudah dilakukan oleh usaha pariwisata maupun untuk pengelola destinasi wisata di Kabupaten Sleman ini. Nah, kemudian setelah kita lakukan cek kemarin dengan Bapak Bupati, kita sudah melakukan simulasi untuk uji coba terbatas di beberapa destinasi, diantaranya adalah di wilayah timur kita ke Breksi, kemudian destinasi budaya ke Candi Ijo, kemudian salah satu usaha pariwisata ke hotel, waktu itu ke Hotel Alana, kemudian yang sebelah utara ke Merapi Park, kemudian kita ke Telogo Putri dan Gardu Pandang Kaliurang, dan ke Desa Wisata Penting Sari. Nah, ini beberapa yang sudah kita lakukan simulasi dan sudah kita lakukan verifikasi juga, dipersilahkan untuk bisa melaksanakan uji coba operasional secara terbatas. Ya, meskipun di dalam perjalanannya nanti kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, misalnya tidak pakai masker, kemudian tidak menyediakan wastafel untuk cuci tangan dengan air yang mengalir, tidak menyediakan termogan, kemudian tidak melaksanakan physical distancing. Nah, itu hal-hal yang wajib untuk dipatuhi, itu nanti bisa kita lakukan untuk penindakan atau peringatan, kemudian kalau perlu memang tidak layak untuk operasi, untuk melakukan kegiatan akan kita hentikan. Jadi tolong, karena ini tadi sudah disampaikan Bu Wabub, meskipun kita ini kenaikannya tidak terlalu tinggi
DIY ini kan nomor 2 se-Indonesia dalam hal bagus mengelola COVID ini. Kemarin diapresiasi oleh Presiden Jokowi bahwa DIY termasuk 5 besar untuk pengelolaan COVID secara baik. Nah ini harus kita pertahankan bersama. Untuk itu, untuk protokol kesehatannya, untuk hotel, untuk usaha pariwisata yang lainnya, itu harus ditaati dan dipatuhi. Nah, kemudian untuk desa wisata ada forum komunikasinya. Mereka itu masih agak takut-takut ya untuk melakukan uji coba operasi secara terbatas karena apa? Mereka berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, itulah yang dipikirkan tidak hanya usaha kita tapi bagaimana masyarakat. Jangan sampai ada resistensi dari masyarakat yang kemudian menolak wisatawan datang ke desa wisata tersebut. Maka dari itu teman-teman di desa wisata sangat hati-hati sekali, tapi mereka akan mengajukan diri nanti pada bulan Agustus barangkali baru mulai berani untuk melakukan uji coba secara terbatas. Nah, dari sisi konsep pariwisata saat ini, kalau dulu kita senang sekali dengan jumlah kunjungan wisatawan seperti disampaikan Bu Wakil Bupati tadi, kita di 2019 kemarin mencapai 10.370.000-an. Nah, sebetulnya target di 2020 ini adalah 11 juta. Tapi baru kita melangkah di triwulan pertama sudah ada pandemi COVID ini sehingga kita tidak terlalu berharap banyak untuk mass tourism. Jadi konsepnya sekarang sudah berubah, tidak lagi mass tourism atau kita mengundang wisatawan secara banyak, tapi konsep kita berubah menjadi ke arah personal ataupun couple ataupun family. Jadi kita untuk desa wisata terutama untuk family. Mereka biasanya mengundang rombongan untuk outbound dan sebagainya. Ini sekarang ini sementara tidak diperkenankan untuk menyelenggarakan kegiatan yang bersifat massal. Jadi kita harus patuhi untuk itu semua supaya nanti COVID ini tidak semakin meningkat lagi di Kabupaten Sleman ini. Nah, ini dengan konsep yang berubah ini tentunya menyesuaikan juga untuk usaha-usaha pariwisata yang lainnya, termasuk juga untuk restoran misalnya tempat duduknya juga harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi nanti terpapar di sebuah destinasi ataupun usaha pariwisata tertentu. Kemarin kita mendapatkan arahan dari Pak Gubernur, jangan sampai nanti kalau pariwisata dibuka ini terjadi klaster pariwisata. Itu yang sangat tidak kita inginkan. Maka dari itu kepada teman-teman semua, Bapak Ibu, kami mohonkan perhatiannya untuk mentaati protokol kesehatan. Wajib pakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian ditermogan, dan kalau terjadi di dalam usaha pariwisata misalnya di hotelnya Pak Adin ini ada yang suhunya melebihi 37,5, jangan dibiarkan dia pulang ataupun kemudian dia pulang tanpa ada pengawalan. Ini harus menyediakan ruang isolasi. Nah, yang di ruang isolasi itu pun karena ini terindikasi, barangkali Ibu lebih perso ya, kalau sudah terindikasi dia ada gejala COVID, itu tidak boleh. Jadi yang mengevakuasi pun nanti harus memakai APD. Dan itu kita harus bekerja sama dengan institusi kesehatan supaya nanti kalau terjadi tamu-tamu kita yang kemudian bersuhu tinggi, batuk yang tidak berhenti-berhenti dan sebagainya menunjukkan gejala ke arah COVID, itu harus dievakuasi untuk dirujuk ke instansi kesehatan. Nah, itu yang perlu diperhatikan supaya nanti seiring kita bisa berdampingan dengan COVID ini, ekonomi di Kabupaten Sleman terutama dari sektor pariwisata ini bisa berjalan dengan baik. Demikian mungkin sementara yang bisa kita sampaikan. Terima kasih, waktu kami kembalikan. Baik, selamat pagi. Saya ucapkan kepada Ibu Hajah Sri Muslimatun, Wakil Bupati Sleman, Ibu Hajah Sudarningsih, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Bapak Adin Jumiadi, General Manager The Atrium Hotel and Resort Yogyakarta, serta Bapak Anton Wahyu Prihartono, selaku pemimpin redaksi Harian Jogja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Grab untuk kami dapat berpartisipasi dalam acara online talk show ini. Dan kami ucapkan juga selamat pagi bagi yang mengikuti acara talk show online saat ini.
Dari kami Grab Indonesia sangat senang sekali bisa hadir dalam acara ini, dan sebagai pembuka kami ingin menyampaikan bahwa prioritas pertama kami saat ini memang kami memberikan prioritas keselamatan dan memberikan kesejahteraan untuk menjamin para mitra pengemudi kami dan para customer ataupun para konsumen yang memakai jasa kami sebagai Grab itu dapat merasa nyaman, dapat merasakan pelayanan-pelayanan yang sudah kami berikan, yang saat ini kami juga memiliki di era new normal pariwisata ini kami memiliki berbagai inovasi yang mana di transportasi itu kami memiliki solusi yaitu Grab Car Protect dan Grab Bike Protect. Apa itu Grab Protect? Yang mana saat ini Grab Protect ini kami hadirkan khusus di masa era new normal dan masa pandemi ini, yaitu armada 4 roda dan armada 2 roda yang kami lengkapi dengan partisi plastik dan kami lengkapi juga dengan hand sanitizer. Dan tidak lupa kami memberikan SOP bagi para pengemudi kami sebelum mereka melayani ke para konsumen, mereka wajib untuk melakukan absen di dalam aplikasi itu, yaitu menggunakan mask ataupun masker ya yang online di dalam aplikasi itu. Untuk mereka sebelum beraktivitas mereka sudah harus dipastikan memakai masker, mencuci tangan, lalu memastikan segala kendaraannya juga sudah dibersihkan dan didisinfektan, baru mereka bisa menjalankan rutinitas mereka untuk melayani para konsumen. Dan juga untuk mitra pengemudi roda 2, kita juga melengkapi mereka dengan hairnet khusus ya. Jadi mereka sebelum menggunakan helm harus pakai hairnet, dan memastikan separator plastiknya juga itu memisahkan antara penumpang dan pengemudi. Hal-hal seperti itulah yang kami ingin sampaikan kepada masyarakat yang ada di Yogyakarta dan di Kabupaten Sleman ini, supaya dengan adanya inovasi, teknologi, dan solusi kami ini dengan Grab Protect ini bisa membantu kebangkitan pariwisata di era new normal ini. Seperti itu. Dan jangan khawatir juga di sini apabila pengemudi ataupun konsumen yang tidak memakai masker atau tidak dalam keadaan sehat, itu mereka bisa membatalkan orderannya dan tanpa biaya penalti dari kami. Itu yang kami berikan seperti itu. Dan kami juga mempunyai deklarasi kesehatan bagi para mitra pengemudi dan para konsumen kami sebelum mereka melakukan perjalanan dengan menggunakan Grab Car Protect atau Grab Bike Protect, seperti itu. Jadi tadi mungkin Ibu Sri Muslimatun dan Ibu Sudarningsih menyampaikan ya beberapa objek wisata yang ada di Sleman ini. Dari kami sudah siap Bu, dan beberapa contohnya ada di Taman Wisata Candi. Kami sudah memiliki shelter-shelter khusus yang mereka itu sudah siap Grab Bike dan Grab Car Protect-nya, seperti itu. Dan itu bisa dijangkau, dan harapannya di tempat lokasi wisata yang lain juga Bu, yang seperti tadi Ibu sebutkan, itu kami bisa nanti bekerja sama untuk kami bisa melayani masyarakat maupun traveler yang datang ke Kabupaten Sleman untuk menikmati wisata tanpa merasa khawatir lagi, seperti itu. Dan support yang kami berikan lagi adalah di sini kami punya kampanye untuk cashless atau non tunai. Jadi pembayarannya ini tidak menggunakan cash, tapi menggunakan non tunai ataupun OVO di dalam dompet digital aplikasi dari mitra konsumen, seperti itu. Ya, dari situ kami ingin menunjukkan bahwasanya Grab Indonesia ini selain bekerja sama dengan pemerintah pusat, kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kebangkitan kembali nih pariwisata yang saat ini di era new normal ini, seperti itu. Lalu selain itu, bagi mungkin masyarakat yang masih takut bepergian keluar ya dan kepingin hanya di rumah aja, kita juga menyiapkan dari Grab untuk bisa memesan kebutuhan sehari-harinya, ordernya itu lewat aplikasi kami GrabMart dan Grab Assistant.
Mungkin nanti bisa dicoba di dalam aplikasinya, jadi tidak perlu datang beramai-ramai untuk ke pasar, untuk ke toko atau swalayan, tapi cukup melalui aplikasi aja. Nanti dari mitra pengemudi kami yang akan membelikan belanjaan tersebut, seperti itu. Jadi ini juga kami melakukan inovasi, kami terus menciptakan inovasi-inovasi teknologi baru yang untuk mempermudah di new normal ataupun di masa pandemi ini. Seperti itu. Lalu yang mungkin terakhir akan kami sampaikan di sini adalah mengenai kami memiliki armada-armada yang memang dari di area Yogyakarta ini sudah lengkap ya di semua area. Grab Bike dan Grab Car Protect tersebut sudah siap beroperasi dan sudah siap untuk melayani masyarakat maupun traveler yang siap untuk berpergian, seperti itu. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mari kita sambut kebangkitan pariwisata di Sleman ini, new normal era ini dengan kita bersama-sama mensukseskannya dan berkolaborasi bersama. Terima kasih, itu aja dari kami. Alhamdulillah untuk sampai saat ini, terutama hal-hal yang wajib sudah kami penuhi, sehingga untuk tamu-tamu tidak perlu khawatir untuk stay di The Atrium Hotel and Resort, karena kami sudah siapkan segala sesuatunya, peralatannya, peralatan sarana pendukung, kemudian dari sisi SDM, karyawan juga sudah kita berikan pelatihan, kemudian kita support dengan kebijakan-kebijakan yang kita buat untuk mendukung kalau kita sekarang ini kan kita fokusnya ke cleanliness, health, kemudian safety, dan terakhir itu environment. Jadi mengenai kebersihan, kesehatan, kemudian keamanan itu ada safety dan security, kemudian dan kita juga nggak bisa meninggalkan lingkungan. Jadi ini yang kita sedang fokus terutama di new normal ini. Dan sesuai dengan protokol kesehatan, kebijakan hotel yang sudah kita bikin itu yang pertama kita membuat protokol COVID itu secara tertulis terkait dengan sanitasi dari semua bagian departemen. Kemudian juga membuat standar operating procedure, ini juga semua departemen baik front office maupun back office. Kalau di hotel itu rata-rata ada 7-8 departemen dan semua departemen itu harus menggunakan SOP yang mengacu pada standar protokol kesehatan. Jadi ini kita sangat fokus itu karena eranya sekarang seperti itu ya Bu ya. Kemudian kita juga membuat program manajemen pemeliharaan, sanitasi, hygiene, dan lingkungan. Ini terutama untuk pencegahan, pemberantasan faktor, kemudian juga untuk general cleaning. Yang keempat, kita melakukan pemeriksaan karyawan itu secara terencana dan terjadwal. Jadi minimal kalau karyawan kita selalu cek kondisi kesehatannya, minimal kita sudah antisipasi. Jadi ketika memberikan pelayanan itu kita sendiri dari pihak hotel merasa yakin apa yang kita berikan, apa yang pelayan-pelayan kita atau tenaga-tenaga kita itu sudah siap dengan kondisi fit. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah program pelatihan. Jadi semua karyawan itu harus mengikuti program pelatihan khususnya program COVID baik yang sifatnya umum maupun khusus. Ini disesuaikan dengan bidang kerja masing-masing. Jadi kita minta semua departemen selain kita juga menyiapkan sarana dan prasarana juga peralatannya, kita harus mengedukasi tim saya untuk apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan semuanya itu adalah mengacu pada standar kesehatan COVID-19.
Jadi sekali lagi untuk tamu-tamu yang belum datang, nggak usah ragu, yakin saja bahwa di The Atrium Hotel and Resort kami sudah sangat siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Alhamdulillah kita memang sempat tutup beberapa saat, tapi alhamdulillah kemarin kita sudah buka tanggal 22 Juni dan ketika kita buka sudah mulai bergerak dan alhamdulillah sampai sekarang sudah ada kegiatan-kegiatan meeting. Bahkan wedding juga akan ada nanti di bulan Agustus. Meeting ini sampai akhir bulan kita sudah ada beberapa, ya alhamdulillah. Nah ini tapi kami tetap menjaga konsistensi dan kami mohon juga untuk kerjasamanya karena ini adalah kolaborasi, kerjasama, sinergi baik dari owner, dari vendor, supplier, karyawan, tamu, semua saja ini tanpa kerjasama kita akan nothing. Jadi makanya kalau misal ada tamu-tamu yang tidak pakai masker, kita tetap mengingatkan dengan cara yang santun, yang baik. Kemudian ada karyawan yang misalnya suhu di atas 37 derajat atau 38 gitu, kita juga sudah siapkan mobil dan kita juga kerjasama dengan rumah sakit maupun gugus COVID Yogyakarta. Jadi kita ada antisipasinya. Sekali lagi untuk kesiapan dan pelaksanaan mudah-mudahan kami akan selalu mengupdate apa-apa yang masih perlu kita tingkatkan lagi, tapi kami yakin dan dengan kerjasama yang bagus, insya Allah kita bisa, Sleman ini bisa bangkit lagi dengan dukungan Pemda Sleman yang sangat proaktif, Ibu Kadis dan lain-lain semuanya. Saya rasa ini modal kita untuk mari kita bersama-sama bangkit menjadi Sleman yang gumregah, yang menyambut new normal dengan semangat. Saya rasa dari saya itu saja. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan semua kita berjalan dengan lancar. Saya rasa terima kasih Pak Anton, waktu saya kembalikan. Jadi ini adalah masalah kita semuanya saat ini, tapi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Karena Tuhan, Allah itu sudah memberikan masalah itu sesuai dengan kemampuan hambanya. Jadi kita harus tetap semangat, kita yakin bisa melewati ini, dan kita jaga komitmen, konsistensi, kolaborasi, sinergi kita semuanya. Tidak akan bisa berjalan dengan baik, lancar, maupun sukses tanpa kolaborasi. Itu kata kuncinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa juga ini, aplaus ya. Para Sobat Harjo, Sobat The Atrium, dan pariwisata Kabupaten Sleman, tak terasa mungkin 1 jam lebih sedikit kita diskusi, sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ataupun masukan ya. Setidaknya ada 3 rukun COVID, rukun melawan COVID yang mungkin bisa kita ambil ya. Pertama, harus senantiasa memakai masker, kemudian rajin cuci tangan dan mungkin membawa hand sanitizer, dan yang ketiga adalah selalu jaga jarak. Ini salah satu kunci kita untuk bisa melawan COVID dan bisa hidup sehat. Jangan lupa, ayo dolan Sleman, ben maraitungan. Ya, luar biasa. Saya Anton Wahyu dan keempat narasumber mengucapkan terima kasih. Kita bertemu lagi dalam diskusi online selanjutnya untuk kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.